Tapi dengan catatan, walaupun kita menyesuaikan dengan pemain hydro tersebut, artinya melayani mereka, tapi kita juga harus punya pegangan, bos. Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Dan hari ini saya kepengen cerita pengalaman tentang bagaimana cara setting hydro, ya. Tapi sesungguhnya baik hydro, orkes, ya, atau mungkin sekedar organ tunggal itu ya hampir sama saja. Artinya begini, dalam kita menyikapi tentunya kita harus positif, kemudian juga kita harus optimis bahwa kita akan bisa melalui fase-fase itu dengan baik dan benar, dan utamanya tidak dikomplain oleh konsumen kita gitu ya. Lalu apa sih sebenarnya yang membedakan hydro dengan instrumen musik-musik biasa, semisal kayak dangdut lah, orkes ya gitu ya. Orkes juga perkusinya banyak ya. Ada gitar saja itu, ada melodi, ada bass, kemudian ada tamborin, ada kendang aja ada 2, itu tak dan dut. Belum lagi kalau kendangnya kendang koplo itu juga banyak, itu sampai berapa ya? Mungkin 4-5 ya, 5 mikrofon yang dipakai untuk satu kendang saja. Kemudian untuk keyboard juga, untuk apa lagi, mungkin ada drumnya ya, kalau ada drumnya tapi ya. Sesungguhnya biasa saja bos, antara settingan hydro dengan settingan orkes itu ya kita anggap sebagai biasa sajalah, dan hampir sama gitu ya, boleh dibilang samalah seperti itu. Jadi kita membangkitkan rasa optimisme di diri kita sendiri supaya kita merasa, oh kita mampu kok, kita mampu. Yang penting catatannya begini ya, perangkat kita itu mumpuni, artinya dengan spek untuk hydro itu alat kita mampu. Contoh yang paling gampang itu mixer ya, mixernya itu nggak boleh kurang dari 12 channel. Kenapa harus minimal itu 12 channel? Karena untuk main satu grup hydro ya, itu ada beberapa instrumen yang notabene jumlahnya nggak sedikit ya, jumlahnya itu kadang ada yang 6 ya, yang jumlahnya kecil itu 6. Kadang juga kalau misalnya pemainnya itu merasa kurang nyaman dengan 6 tersebut, maka dia minta untuk menjadi 8 atau mungkin bisa jadi 10 gitu ya. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai menyikapi, kemudian pandai-pandai juga untuk ya minimal kita sudah pernah tahu lah, artinya tahu hydro itu musiknya seperti apa, kemudian iramanya seperti apa, lalu jenis-jenis alatnya itu seperti apa, dan apa ya, tune-nya itu ada di mana lah ini. Yang penting itu kita cari tune-nya bos. Karena apa? Dari sisi tune itu menjadikan pemain itu merasa nyaman ya, karena kebutuhannya dia itu terpenuhi di situ. Nah, ini sekedar tips saja ya, karena saya tidak praktekkan. Kemarin saya mohon maaf ya, karena sebenarnya saya kemarin udah nyoba pengen bikin tutorial, artinya ya karena mungkin ada banyak pertanyaan, mas om apa Pak D gitu ya, bikin dong tutorial masalah hydro gitu ya. Ya sebenarnya saya kemarin pengen memberikan, bukan tutorial ya, kalau saya bukan merasa mentor, bukan merasa tutor gitu ya. Jadi kalau saya sih sekedar sharing saja ya, sekedar sharing bagaimana ketika kita bermain organ tunggal, kemudian bermain dengan orkes, kemudian lah yang belum saya bikin sharingnya ini tentang bagaimana cara setting hydro dengan menggunakan mixer Soundcraft ini, atau mungkin yang teman-teman punya ya, misal Ashley atau mungkin
Behringer atau mungkin Yamaha. Ada juga yang bagus-bagus nih, keluaran yang baru nih. Ada GT Lab ya, GT Lab yang 16, saya suka banget tuh. GT Lab yang 16, terus kalau yang lebih hot lagi yang GT Lab serinya G16 tapi yang super. Harganya lumayan bagus, Bos. Tapi di situ ada efeknya, itu ada 2 ya. Jadi kalau misalkan vokalisnya Hadro itu lagi sholawatan ya, saya nggak bilang nyanyi, kalau nyanyi itu beda konteksnya, lagi sholawatan ya. Misalnya Assalamualaikum Zainal Anbiya, itu ekornya bisa dipanjangin, bisa tang 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 gitu ya. Dulu saya pernah main orkes ya, nih. Orkes instrumennya itu banyak gitu ya. Tapi saya hanya punya mixer yang 8 channel. Cuma alhamdulillah untungnya itu pemain drumnya itu pakainya drum elektrik, jadi hanya butuh 1 channel mono saja ya. Itu kelebihannya, jadi saya terbantu di situ. Jadi yang lain-lain masih bisa masuk, sedangkan drumnya drum elektrik, jadi butuhnya hanya 1 channel saja. Kemudian juga akhirnya karena memang keterbatasan channel, keyboardnya saya bikin mono jadi 1 channel juga. Oke bos, balik lagi kita ke Hadro ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi tingkat kesulitan setting Hadro? Setting Hadro kadang-kadang semuanya seperti dihantui gitu ya. Padahal setelah praktek juga nggak masalah, nggak, seperti biasa saja ya. Sama saja ketika kita bermain setting drum gitu ya. Itu kan hampir sama dengan dramanya, yang dipakai hanya bassnya saja ya, bass duk-duk-duknya saja. Nah, bagaimana juga cara setting bassnya, kemudian setting darbuka ya, prang prang bung prang bung prang bung. Nah, itu juga menyesuaikan. Tapi intinya gini bos, saya nggak usah praktek di sini ya, karena saya anggap teman-teman dari sharing saya yang dari kemarin itu masalah settingan tune yang ada di sini sudah saya jabarkan semua, sudah saya sharingkan semua. Jadi saya merasa teman-teman itu sudah mengerti dengan tune yang ada di sini ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Jadi pada saat kita main Hadro itu sesungguhnya ya anggap saja kita lagi yang menjadi kesenangan teman-teman gitu loh. Semisal, wah saya lebih seneng dangdut mas, ya sudah anggap saja itu Hadro lagi setting dangdut gitu loh. Supaya kita punya mindset itu jadi punya memberi sugesti pada diri kita supaya wah mudah Hadro itu ya sama dengan orkes dangdut, dengan organ tunggal itu ya sama sebenarnya sama. Nah kemudian cara yang paling efektif ini saya kasih tahu tips cara yang paling efektif untuk setting Hadro. Sebenarnya setting Hadro itu bukan kita yang nentuin bos. Bener, bukan kita yang nentuin ya, bukan kita yang nentuin. Kita menyesuaikan selera dari pemain Hadrohnya. Mudeng ya. Jadi kita menyesuaikan dengan pemain Hadrohnya. Ini dengan catatan ya, dengan tanda petik nih, dengan tanda petik. Asal kita sudah tahu tune ya, cara ekualisasi ininya sudah tahu gitu ya. Misalkan dari high, dari frekuensi mid, kemudian mid, lalu low. Kita udah menguasai inilah, gampangnya seperti itu. Kita udah menguasai ini. Jika kita sudah menguasai ini, lah nanti ditanya saja, pemainnya ditanya, misalkan pemain bass nih, mic kan udah dicolokin nih masuk ke tabung bassnya. Biasanya kan ada yang masuk, ada yang di luar ya, tergantung. Lah, saya kasih tips saja ya. Jika bass ini ya, perkusi bass ini, alat pukul bass ini pengen suaranya bagus, pengen suaranya duk dik. Kadang yang bukan duk ya, tapi dik ya gitu ya. Dik-diknya. Caranya gini, Bos. Mikanya itu jangan dibikin kenceng. Ya, mikanya jangan dibikin kenceng, kendorin dikit gitu. Nah, kenapa harus kendorin dikit? Kalau kendor itu bunyinya bisa dik 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 gitu ya. Maksudnya bukan kendor banget. Dikendorin, jangan dikencengin, maksudnya jangan terlalu kenceng. Kalau kenceng nanti bunyinya dung 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 gitu, Bos, karena mika. Ya.
Arnamika. Jadi usahakan bassnya itu kita pegang dulu ya, kalau dirasa manteng banget nih kayaknya. Nanti bilang aja sama, tapi biasanya sih krunya itu, pemain hadronya itu sudah tahu juga tuh settingannya itu. Settingan dari bass hadronya itu. Nah, kita tinggal sesuaikan saja gitu loh. Nah, kita tinggal sesuaikan, coba di flat dulu lah. Kita setting itu ada semuanya itu, kalau kita setting itu harus ada flat ya. Flat itu artinya posisi potensio itu ada di jam 12 semuanya dulu. Nanti kalau sudah mulai diolah, kita ngobrol nih sama pemainnya gitu loh. Gimana mas, kurang apa? Kurang, bassnya kurang naik mas, bassnya kurang naik. Ya kita naikin dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Kenapa harus dikit-dikit ya? Karena jika kita frontal naiknya langsung dipuntir gini, pasti jebol speaker kita ya bos ya. Apalagi misalkan teman-teman speakernya hanya sekedar kelas-kelas yang sejuta umat gitu ya, pas-pasan gitu, wah berat itu, berat. Makanya sesuaikan. Kemudian seumpama dia minta mid-nya ditutup gitu, ya kan teman-teman udah tahu gitu posisi mid-nya itu settingannya ada di mana. Teman-teman udah tahu, jadi tinggal ditanya aja sama pemainnya gitu. Kurang apa bos? Mas, mid-nya diturunin lagi. Oke, turunin lagi gitu ya. Tapi dengan catatan, walaupun kita menyesuaikan dengan pemain hadro tersebut, artinya melayani mereka, tapi kita juga harus punya pegangan bos. Ya, ini wanti-wanti. Jadi kita harus punya pegangan. Pegangannya gimana? Kita harus ngukur alat kita itu sampai seberapa gitu ya. Kapasitas alat kita itu seberapa. Misalkan alat kita ternyata hanya kapasitasnya mampu untuk 1 ember, kemudian dituang air satu jembung gede gitu ya, ya pasti luber-luber gitu ya. Nah, kesimpulannya itu di situ. Menyesuaikan saja dengan alat yang dipunya teman-teman. Sebab saya juga nggak tahu ya, teman-teman punya alatnya ya. Ya kalau yang profesional sih nggak masalah ya. Artinya dia punya power yang build up semua gitu ya. Kemudian sudah pakai DLMS, sudah ada limiternya ya. Di DLMS kan biasanya udah ada limiternya. Atau misalkan belum punya DLMS, mau pakai limiter gitu loh. Nah, itu nggak masalah gitu loh, nggak masalah karena sudah build up lah. Artinya dengan kekuatan yang kita punya itu kita bisa ngukur outputnya itu mau seberapa gitu loh. Jangan dipaksakan, terus terang ya, saya bilangin sama teman-teman, saya sharing sama teman-teman, jangan dipaksakan. Seperti saya kemarin juga pas main hadro, ketika itu pakai strum PLN ya, dan voltasenya itu turun drastis bos, turun drastis. Jadi nggak ada 200 volt, itu nggak ada. Jadi paling hanya 195 ya, 195, bahkan ngedrop sampai 190. Nah, disitulah kita mempertaruhkan alat-alat kita ya. Di samping memang jobnya hadro ya, yang notabene itu ya tahu sendirilah ya teman-teman, harus lebih maksimal gitu ya. Alatnya harus lebih maksimal ketimbang misalkan orkes atau mungkin organ tunggal gitu ya. Memang hadro harus lebih maksimal ya. Jadi itu teman-teman, saya punya beberapa trik dan tipsnya kira-kira yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi kita tinggal melayani mereka saja gitu ya, tinggal melayani mereka, tapi dengan catatan karena kita jokinya, kita yang punya alatnya, jadi kita juga harus tahu kapasitas kita gitu loh. Jangan sampai misalkan mereka minta bassnya naik, kita naikin terus tanpa kita ngukur ya, kita ngukur kapasitas. Ya memang pengaruh juga sih ya, pengaruh kalau misalkan konsumsi setrumnya dari PLN itu tidak stabil, artinya di bawah standar, jangan berani-berani genjot ya, jangan berani-berani gaspol gitu loh. Ya resiko ditanggung penumpang ya. Kadang misalkan jobnya hadro itu berapa, 800 sampai 1500 lah katakan seperti itu. Tapi kerusakannya fatal, nanti menutup rezeki kita dan kita mau gali lubangnya dari mana lagi gitu ya. Jadi itulah beberapa tips yang saya tidak usah praktekin di sini, tidak usah setting tune-nya ya, tapi saya cukup ngobrol sharing seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mudeng ya. Ada beberapa juga yang perkusi lain yang tinggal menyesuaikan, terutama tadi darbuka juga biasanya posisinya
mereka mintanya itu ada high-nya, kemudian ada mid-nya, bahkan mungkin low-nya mereka minta diturunin. Ya, untuk darbuka, low-nya mereka minta turun. Low-nya turun, jadi oke, kita default aja ya. Masuk di flatting low, ada di jam 12. Kemudian naikin middle-nya, naikin high-nya dikit-dikit ya. Nah, itu settingannya di situ. Nah, kemudian tadi yang untuk bass, oke lah, bass itu memang posisinya ada di low. Jelas itu ada di low. Nah, kemudian mid-nya jelas kita kurangi, kita turunin mid-nya. Terus kita naikin dikit di posisi high supaya dapat suara dik dik dik. Gitu ya. Jadi kita naikin high-nya dikit ya, dikit. Naik dikit. Jadi supaya kesannya bass itu bunyinya nggak bunyi duk duk duk, tapi bunyinya dik dik dik, lebih serem bos. Ya, jadi seperti itu. Kemudian instrumen-instrumen lain atau perkusi-perkusi lain terbang ya. Di Tegal itu namanya terbang bos. Nggak tahu secara nasional namanya apa, jadi saya mengistilahkan di Tegal saja ya, di Jawa lah, umumnya di Jawa ini namanya terbang, yang pak bungu-bungu, pak bungu-bungu. Nah, itu juga settingannya ada di high, kemudian ada di mid, ada juga di low. Low-nya itu juga harus nampak. Tapi yang jelas jangan terlalu dekat mic-nya, karena dari jauh saja itu paling banter ya. Itu paling banter. Jadi jangan sampai kita terlalu dekat dengan mikrofonnya, itu jangan terlalu dekat dengan pemainnya, nanti bisa sember lah. Soalnya itu kencang banget ya bos, itu kencang banget. Kemudian ada lagi mungkin penambahan tambah terbang Jawa ya. Terbang Jawa. Apa itu terbang Jawa? Terbang Jawa ya seperti terbang tadi, cuma dia fungsinya bass, tapi bassnya itu pada posisi bukan bass, subwoofer. Ya, posisinya itu subwoofer. Jadi bunyinya itu dem dem. Kalau bass kan dik dik. Nah, itu bass ya, low ya. Ada di low. Nah, kalau ini subwoofernya itu dem dung. Jadi dung dung, bunyinya ya seperti itu. Nah, itu juga otomatis nanti settingannya hanya ada di low, bukan ada di high atau mungkin di mid. Itu ditutup semua, jadi low-nya saja yang kita pakai. Nah, kemudian nanti pada saat mahalul qiyam itu kan berdiri ya, berdiri lah. Ya, kita menyesuaikan saja ke kemauan mereka gitu. Misalkan mic-nya mau dinaikin ya, tapi ya usahakan itu paling enggak standar mic itu harus banyak ya. Standar mic itu harus banyak. Ada standar mic yang panjang, kemudian yang kemarin saya bawa berapa ya? 4 yang kecil ya. Yang kecil 4 sama kayaknya sih, kalau dari bassnya udah ada standarnya ya, stand mic-nya udah ada. Jadi yang kita butuhkan itu paling untuk darbuka, lalu untuk apa lagi ya? Tapi ini bukan standar, artinya bukan standar. Bisa jadi yang kecil, standar yang kecil, stand yang kecil itu nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu stand yang besar. Jadi tergantung permainan teman-teman saja lah, artinya diatur saja ke seberapa butuhnya ya, seberapa butuhnya. Dan saya mohon maaf, hari ini saya hanya sharing tentang tip and trick saja ya, jadi saya tanpa harus praktek. Saya yakin pendengar saya, pemirsa saya ataupun viewer saya itu rata-rata smart ya, rata-rata cerdas, jadi tanpa harus saya mengutarakan, menjabarkan satu-satu, ini loh yang diuntir ini, yang diuntir ini. Nggak usah seperti itu, tapi yang jelas saya juga sudah cerita lebih banyak di video-video saya sebelumnya tentang mid, high, kemudian settingan tune seperti apa, kemudian nambahin efek dan lain-lain, sudah saya jabarkan semua. Oke bos, begitu saja ya. Terima kasih untuk segala perhatiannya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di like, di subscribe, serta silakan bantu komen. Barangkali mungkin penjelasan saya ada yang tidak jelas, atau mungkin teman-teman punya ilmu lain ya, pengen sharing juga, menambahkan ilmu gitu ya, menambahkan ilmu. Silakan tulis di kolom komentar. Oke ya bos, terima kasih untuk segala perhatiannya, dan nantikan kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.